ada perselisihan di sana, tapi itulah dakwah. Kita mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh yang dipahami dari Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab yang seharusnya kita pelajarin. Apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Syekh Ahmad Surkati, beliau itu pernah ditanya di majalahnya Dzakhirah tentang Wahabiyah. Ingat, beliau itu hidup di masa ketika itu terjadi perang antara Al Saud dengan pemerintahan Alawiyin, Ashraf yang ketika itu menguasai Mekah dan Madinah. Guru-guru Syekh Ahmad Surkati kebanyakan dari orang-orang Mekah yang mereka mendapatkan informasi yang salah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku nabi. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengajak kepada madhab baru. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau ada orang selawat itu dipukul. Dikatakan mereka tidak percaya dengan karomahnya para wali. Mereka tidak menghormati para nabi. Banyak tuduhan-tuduhan itu yang itu ditulis oleh ulama Mekah. Syekh Ahmad Surkati, beliau membaca insya Allah beberapa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya di kitab Az-Zakhirah beliau itu menjelaskan ketika ditanya tentang Wahabiyah, beliau itu sampai gemeter nulis. Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Karena dulu aliran Wahabiyah itu adalah aliran Wahabiyah yang ada di Afrika sana, yang mereka adalah kelompok Khawarij, yang mereka membunuh orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka. Itu yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Syekh Ahmad Surkati mengatakan tidak ada yang menghubung aku dengan mereka kecuali yang menghubungkan antara aku dengan orang-orang Islam lainnya, itu Alkitab wa Sunnah. Itu ucapan Syekh Ahmad Surkati. Kalau berkaitan dengan kitab Muhammad Abdul, iya, Syekh memang membaca kitab Tauhid karyanya Muhammad Abduh, dan itu yang sampai kepada beliau. Namun kalau yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Surkati itu jauh dengan yang diajarkan Muhammad Abduh. Bertentangan banget. Tadi dikatakan kalau secara amaliyah Syekh Ahmad Surkati yang dibahas masalah sunnah, masalah bid'ah, masalah tawasul, masalah ijtihad. Yang ini tidak dibahas oleh Muhammad Abduh. Karena memang Muhammad Abduh lebih terbuka, lebih berpikir kepada masalah ya kemajuan Islam dengan mengikuti Barat. Syekh Muhammad Surkati tidak. Kemudian Syekh Ahmad Surkati ini punya hubungan dekat dengan Rashid Ridha juga pada waktu itu. Setelah itu, setelah selesai, Raja Abdul Aziz memimpin. Syekh Ahmad Surkati itu dikirimin surat sama Raja Malik Abdul Aziz. Dikirimin surat untuk menjadi ulama di Arab Saudi sana. Dikirimin surat untuk bergabung. Dan Syekh Ahmad Surkati mau 2 kali dikatakan dia berangkat ke sana ketika haji. Tapi beliau ngomong, ya Allah, anak ini kok berat untuk meninggalkan Indonesia. Dan surat itu masih ada sampai sekarang. Surat itu pernah dicetak dan dikeluarkan oleh Libya pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat, ya pada masa itu ingat jamaah, kita harus memposisikan diri kita ketika melihat Syekh Ahmad Surkati di masa peperangan Belanda. Belum merdeka Indonesia. Kitab-kitab sangat sedikit sekali. Informasi yang sampai itu jemaah haji ketika pulang itu dikasih selebaran-selebaran tentang adanya aliran Wahabiyah. Sehingga antum kalau baca, waduh ini sangat takut sekali. Makanya ada seorang yang kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi habis pengajian di India nih, dia mengatakan murid-muridnya, laknatullah ala Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu setiap kajian. Ada datang orang dari Arab Saudi. Dia ngelihat nih Syekh, kenapa dia mencela Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya tuh orang bawa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dirobek sampulnya.
Dia datang ke rumahnya, Ustaz, ana dapat kitab Ustaz. Atau kitab ini bagus apa enggak? Mungkin Ustaz koreksi. Oh iya, sini kita Ustaz. Dibaca Ustaz. Selesai tanya, kitabnya siapa ini bagus banget? Ustaz mau coba yang ada sampulnya, kata dia. Tanya, anak carikan Ustaz, dibelikan itu. Kata Ustaznya, ini Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita celah setiap kajian. Iya Ustaz. Laqad zalamna ar-rajul. Kita telah menzalimi orang ini. Maka setiap selesai pengajian, tuh yang tadinya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dirubah mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya kenapa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu banyak dicetak di Indonesia, tidak ditulis Muhammad bin Abdul Wahhab. Ditulis Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. At-Tamimi ditulis. Kenapa? Karena orang kalau Wahhab, aduh Wahabiyah, enggak, sudah enggak mau baca, sudah takut. Karena di benak dia itu ada informasi yang salah. Itulah kiranya yang diterima oleh Syekh Ahmad As-Surkati ketika itu. Tapi kalau kita lihat di akhir-akhir hubungan beliau sangat baik dengan Malik Abdul Aziz, bahkan beliau diminta untuk menjadi ulama di Saudi. Karena Syekh ketika itu memang mengumpulkan para ulama untuk membangun negeri Arab Saudi yang sekarang ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ini mengingatkan saya kepada perkataan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu beliau dulu di Medina. Kemudian beliau pindah ke Madain di Irak. Madain itu ibu kotanya Persia dulu. Dari sana beliau pindah ke Syam. Beliau kemudian ditanya, "Inti kenapa kau meninggalkan Madinah?" kata dia. Meninggalkan tanah suci seperti itu. Ini insya Allah kalau anda nggak salah itu perkataan Salman. Dia mengatakan, "Innal arda la tuqaddisur rijal, wa innamal amalu alladhi yuqaddisur rijal." Dikatakan bumi itu tidak menyucikan manusia, tapi yang menyucikan manusia itu amal perbuatan. Syekh Ahmad Surkati mengatakan, kalau anda di Mekah sekedar sholat pulang. Kata Syekh, lebih baik anda mati di jalan dalam kondisi berjuang. Di sini kita bisa memahami bahwa manfaat manusia untuk orang lain itu lebih utama daripada manfaat dia yang hanya untuk diri sendiri. Antum sholat malam terus beribadah ya, puasa sunnah terus, yang satu sahib antum ngajar. Mana yang lebih utama? Antum yang sholat atau yang ngajar? Yang ngajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Keutamanya orang yang berilmu, yang tentunya mengamalkan ilmunya, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Nggak ada apa-apa. Maka Syekh Ahmad Surkati, kalau aku di sini berjuang, berjihad, mengajak orang kepada kebenaran, mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah, memerangi khurafat dan bidah yang ada, itu lebih utama daripada aku di Mekah cuma duduk-duduk. Dan Rasul SAW mengatakan, "Idhamul jaza ma'a idhamil bala." Idhamul jaza, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan yang ditimpa manusia. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan rasa lelah dan capek yang kau dapati. Maka Syekh Ahmad Surkati melihat keberadaan dia di Mekah kurang bermanfaat. Makanya para jamaah kita nih, mahasiswa Medina, Islamic University of Medina. Kalau kita tinggal di Medina lebih enak. Tiap hari ke Masjid Nabawi, insyaallah. Buka bersama, ada sufrohnya. Kerja di sana fulusnya, masya Allah. Dihormatin orang. Iya. Kalau dipikir lebih enak di sana, iya lebih enak di sana. Kalau untuk mikirin dunia, lebih enak di sana. Fulus sudah. Tapi di sinilah dakwah kita.
Di sini kita menyampaikan agama Allah SWT. Walaupun tentunya lebih capek dibanding Indonesia. Ya mudah-mudahan seperti Syekh Ahmad Surkati ketika memilih untuk ke Indonesia daripada di sono hanya diem di masjid, sholat, ibadah. Mungkin kalau ngajar pun ngajar orang yang sudah ngerti. Tapi kalau di Indonesia beliau mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang belum ngerti pada waktu. Apalagi Indonesia, ya kata Syekh tadi, banyaknya misionaris, banyaknya nasionalisme pada waktu itu yang mereka memandang Islam itu adalah hantu untuk negeri Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di penutup ana akan bacakan perkataan Syekh Ahmad Surkati yang disebut dalam kitabnya Tarikh Harakatul Irsyad, Harakatul Islah wal Irsyad, Syekhul Irsyadiyin, halaman 194. Ketika beliau membantah sekte-sekte sesat dari ahlul bidah, beliau mengatakan, walau iqtadaina bisalafina salih minas sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim min a'immatid din min ahli al-quruni thalathatil fadilah lakana khairan wa ashadda tathbita wa lahadana Allahu siratan mustaqima wa atana min ladunhu ajran 'azima ila qalihi wa laqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Beliau mengatakan, andai kata kita mengikuti salafun salih dari para sahabat, dari para tabi'in dan pengikut para tabi'in, dari ulama-ulama agama dan dari 3 generasi utama, maka itu adalah akan lebih baik buat kita dan akan meneguhkan kita keimanan kita, dan niscaya Allah akan memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kepada kita ajran azima, pahala yang besar. Dan telah benar kata Syekh yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, kalian pasti mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal, persis sejengkal, satu hasta dan satu hasta yang akan kalian ikutin, sampai kalau mereka masuk ke lubang bab, kalian akan masuk ke dalamnya. Lalu Syekh mengatakan, ayyuhal ikhwan al-mu'minun, wahai saudara-saudaraku yang beriman, hadhihi sunan Rasulullah SAW, ini loh sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, wa sunanu ashabihi as-sa'irina ala manhajihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah-sunnah para sahabatnya yang berjalan di atas manhajnya Rasulullah SAW, wal a'immatir rasyidin min ba'dihim, dan ini sunnah-sunnahnya para imam-imam yang mendapatkan petunjuk setelah mereka, dan mereka ahlul quruni tsalatsa, mereka adalah orang-orang di generasi 3 utama, alladzina syahida lahum Rasul sallallahu bil khairiyah wal fadl, yang Rasul sallallahu telah memberikan kesaksian atas kebaikan mereka. Ini salah satu ucapan Syekh Ahmad Surkati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, kalau ada yang salah, Anda yakin mungkin tadi ada yang salah, ngomong salah, menyebutkan, Anda mohon maaf, itu dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.